Enak toh? Ini berarti waktu yang mustajabah. Suatu ketika sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas bertanya kepada Rasul, "Donga napa Kanjeng Nabi? Doa apa ya Rasulullah?" Nah, jadi ketika Rasulullah menyampaikan waktu yang mustajabah ini, sahabat Abdullah bin Abbas ini bertanya, "Donga napa Kanjeng Nabi?" Maka Rasulullah menyampaikan, "Sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah." Mintalah kepada Allah agar engkau diberikan al-afiyah fid dunya wal akhirah, kesejahteraan dunia dan akhirat. Kata Rasulullah begitu. Jadi antara adzan dan iqamah, ketika ditanya Rasulullah oleh sahabat Abdullah bin Abbas, "Donga napa?" Mintalah afiyah, kesejahteraan dunia dan akhirat. Kalimat seperti ini bukan berarti oleh donga iki gak oleh donga liya, bukan begitu. Bukan begitu. Ini Rasulullah mengajarkan apakah boleh berdoa yang lain? Boleh. Paling donga Allahumma inni as'alukal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Mama begitu. Terus donga basa Jawa, ya Allah panjenengan paringi utang kula ndang lunas. Boleh. Panjenengan paringi bojo kula mboten cerewet malih. Boleh. Sembarang pun. Nah, ini contohnya seperti itu. Karena itu adalah waktu-waktu yang doa dikabulkan oleh Allah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong qala ngucap sapa man indal adzani nalikane adzan, ngucap apa marhaban bil qailina adlan, marhaban bis sholawati wa ahlan. Barang siapa ketika mendengar adzan membaca doa ini, ketika adzan membaca doa ini, kapan membacanya? Ya ketika mendengar adzan. Muadzine muni Allahu Akbar, Allahu Akbar, maca niki dhisik. Baru menjawab adzan. Marhaban bil qailina adlan, marhaban bis sholawati wa ahlan. Artinya menyatakan gembira dengan datangnya masuk waktu sholat. Orang yang membaca doa ini, kataballah, Allah mencatat lahu baginya alfa hasanatin, 1000 kebaikan, wa maha anhu alfa sayiatin, dan menghapus darinya 1000 kejelekan, wa rafa'alahu alfa darajatin, dan mengangkatnya 1000 derajat. Enak toh? Jadi ganjarannya akeh. Ini dungane ketika mendengar adzan. Kemarin ada doa lagi ketika mendengar adzan, disunahkan membaca marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Kemudian mengecup jempol, diusapkan ke mata. Itu nanti akan dituntun Kanjeng Nabi sampai masuk ke dalam surganya. Ini wong Islam itu sakjane nek sepi teko ganjaran kebacut satu. Orang Islam itu kalau tidak selamat ya kebacut, kan gitu kan. Dan jalan menuju selamat itu begitu banyak, jalan menuju kemudahan itu begitu banyak. Jadi kalau sampai orang Islam itu tidak selamat, ya berarti gak tahu ngaji semua. Kalau orang wong Islam itu gak patek duwe ganjaran, ora tahu ngaji, atau yo ngaji tapi gak dilakoni atau begitu. Kemungkinannya dua itu sudah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapa wong iku sami'a krungu sapa man al adzana ing adzan, walam yakulan hale ora ngucap sapa man mislama qala, ngupamani apa kang diucapake al muadzinu wong kang adzan, fa innahu maqastune man iku yumna'u kacegah sapa man minas sujudi saking sujud yaumal kiamati nalikane dina kiamat. Idza sajada nalikane padha sujud
sapa al muadzinu wong-wong juru adzan. Barang siapa yang mendengar adzan kemudian tidak menjawab adzan, maka dirinya tidak akan bisa sujud ketika hari kiamat nanti, manakala orang-orang yang melantunkan adzan sujud kepada Allah. Jadi ketika hari kiamat nanti di mahsyar, para muadzin itu sujud kepada Allah. Orang yang mendengarkan adzan tetapi tidak menjawab ketika itu tercegah, tidak bisa sujud. Lah orang yang bisa sujud ketika hari kiamat itu berarti dipastikan mendapat syafaat, mendapatkan bantuan. Yang tidak bisa sujud berarti tidak dapat bantuan. Dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa mendengar adzan dalam kondisi yang tidak repot, sehat, kemudian tidak menjawab, maka sholatnya tidak sempurna. Sholatnya tidak sempurna. Sebagian ulama menyebut adzan itu sunnah, menjawab adzan itu wajib. Sebagian ulama. Sebagian lagi menyebut menjawab adzan itu sunnah. Jadi penting. Para jamaah, adzan itu secara zahir adalah batas masuknya waktu sholat. Itu zahirnya. Tapi batiniahnya ketika muadzin, tukang adzan, mengumandangkan adzan, sebenarnya Allah niku tawa-tawa, napa tawa-tawa? Menawarkan. Zahirnya muadzin membaca Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, zahirnya. Tapi batiniahnya sebenarnya ketika adzan dikumandangkan itu Allah menawarkan, sapa sing gelem rahmatku ndang teko rene itu salat. Sapa sing kepingin maghfirah pangapuraku ndang teko. Bahasanya saya rubah biar lebih mudah dipahami. Sapa sing kepingin duitnya akeh ndang teko rene, wis gampang ya. Lebih mudah dipahami ngoten maksudnya. Sapa sing kepingin masalah ndang rampung ndang teko tawa-tawa. Berarti sehari paling tidak Allah itu memberi penawaran kepada kita 5 kali. 5 kali. Nah, sekarang kita beri contoh kita sendiri. Jenengan duitnya akeh. Tonggo-tonggone jenengan sampean tawani. Yu gelem duit ta. Umpamane iki saking apike wong. Sedina ping 5 nawani tanggane iki wae. Sedina ping 5 nawani tenggene tangga. Subuh ditawani, yu gelem duit ta. Sing ditawani meneng wae. Zuhur ditawani meneh, yu gelem duit ta. Sing ditawani meneng ae. Kira-kira asar sampean tawani apa ora? Kira-kira ditawani meneh apa ora asar? Tawani dhuwit, modele gak butuh dhuwit kan ngoten nggih. Pun paham maksudnya napa mboten kira-kira? Nah, kira-kira Gusti Allah nek tawa-tawa sedina ping 5 sing ditawani iki meneng wae. Kira-kira dos pundi? Kira-kira mawon lah. Untungnya Gusti Allah gak gampang loro ati. Ngoten untungnya nggih. Nek kula jenengan kan atine terlalu jelek gitu. Dadi gampang loro ati. Ditawani dhuwit, pisan ditawani dhuwit, sing ditawani menenge loro ati kok. Nggih ta? Yo gak butuh dhuwit ta, aku duwe dhuwit, meneng wis. Mulih dibanting. Kan ngoten nggih? Sandal dibanting, lawang dibanting. Takoni bojone lha apa kok kudu ngamuk? Lho tanggamu tawani duit meneng ae. Itu gambarannya seperti itulah. Gambarannya seperti itu. Untung Allah itu Rahman Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Gak leren-leren kula jenengan iku ditawani karo Gusti Allah. Loh, kalau kita minta kepada Allah sedangkan Allah tidak memberikan penawaran, sulit enggak? Logika ini.
Kita minta kepada Allah padahal Allah tidak membuka penawaran. Sulit enggak? Sulit. Tapi nek Allah nawani, sapa sing gelem maunahku, pertolonganku ditawarkan. Kula jenengan gadek ndonga mek ngacung tok. Leres mboten kira-kira? Nah, ini gambarannya seperti itu. Gambarannya seperti itu. Nah, masya Allah. Jadi begitu. Wah, Allah itu memang maha itu tidak terukur. Al-Wahhab, Allah itu maha pemberi. Dan pemberian Allah itu maha itu tidak terukur. Gusti Allah itu tidak iso, ngekei sithik ora iso. Memberi sedikit itu tidak bisa Allah itu. Karena maha. Mau apa Pak? Nyatane kula njaluk 1 juta mung dikei 1.000 kok. Itu karena kedangkalan pemikiran kita saja sebenarnya ini. Kedangkalan pemikiran kita dan lain sebagainya. Pun lah, para jamaah. Jadi ketika adzan dikumandangkan, hendaknya paling tidak kita menjawablah. Paling tidak ditawani ku semaur. Maksudnya gitu nih. Ketika kita ditawari oleh Allah kita menjawab. Paling tidak begitu, urusan gak melok jamaah mboten napa-napa pun. Jamaah dhewe ning omah ra apa-apa. Sing penting jawab dhisik. Begitu Gusti Allah tawa-tawa sapa sing gelem pertolonganku, dijawab dulu. Nggih Gusti siap, kula kepingin. Nah, paling tidak begitu dulu lah supaya tidak mengecewakan Allah. Paling tidak seperti itu. Qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satun utawi wong telu. Fi dhillil arsy iku tetep fi dhillil arsy yang dalam aupe ars. Yauma ing dalam dina la dhilla. Ora ana aup illa dhilluhu aning aupe ars. Rupane iku ya imamun adilun, pemimpin sing adil. Wa mu'adzinun hafidun juru adzan sing jaga waktu. Wa qari'ul Qur'ani lan wong kang maca Qur'an. Yaqra'u maca sapa qari fi kulli lailatin ing dalem saben-saben wengi mi'ata ayatin ing 100 ayat. 3 golongan. Nanti ketika hari kiamat akan mendapat aupan. Apa aupan ini? Apa aupan itu apa? Wah, kapatek Jawa sampeyan iki. Yup-yupan. Mendapat pertolongan lah, wis gampangane iki. Ada 3 golongan yang nanti ketika hari kiamat akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Yauma la dhilla illa dhilluhu, di mana hari itu tidak ada yup-yupan tempat berteduh kecuali tempat berteduh yang disediakan oleh Allah. Panas ora karu-karuan, matahari sejengkal di atas kepala kita. Dan hanya sejengkal di atas kepala kita. Sejengkal itu terserah maknanya ini berapa lah. 1 meter apa-apa, 10 meter apa-apa, 100 meter ya ora apa-apa. Kita bayangkan 100 meter di atas kepala kita, ya tetap ora iso apa-apa. Garing ora karu-karuan. Kan begitu kan? Sementara matahari jaraknya dengan bumi jutaan kilometer. Tidak ada tempat berteduh kecuali yang disiapkan oleh lah. Ada 3 golongan yang hari kiamat nanti akan mendapatkan ini. Siapa itu? Imamun adilun, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur. Iktidal, pemimpin yang sederhana. Iktidal itu artinya tidak berlebihan. Iktidal itu, adil itu artinya tidak berlebihan, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ekstrim, tidak konservatif. Pemimpin yang moderat. Moderat itu tengah-tengah. Jadi tidak berlebihan dan tidak kekurangan, tengah-tengah. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan itu yang tengah-tengah. Itu disebut dengan adil. Bahasa mudahnya
Jujur itu bahasa mudahnya. Ini dirinci banyak sekali. Pemimpin yang adil, jujur, itu akan mendapatkan tempat berteduh nanti. Siapa pemimpin itu? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita itu pemimpin. Pemimpin bagi dirinya sendiri. Nah, jadi setiap kita itu pemimpin. Jadi ketika kita membahas imamun adilun, bayangan kita jangan orang lain, diri kita. Karena kita ini pemimpin. Nah, maka jadikanlah diri kita ini orang yang adil, tengah-tengah. Ya apa? Saja'ah itu adalah sifat yang mulia. Saja'ah itu pemberani. Saja'ah itu di tengah. Di tengah. Bila berlebihan namanya tahawur. Tahawur itu berani yang berlebihan. Cara Jawa ini ngawur. Nah, ngawur itu bahasa Arab. Tahawur, berani yang berlebihan. Ngawur tanpa perhitungan. Itu jelek. Ketika keberanian itu hilang, kekurangan, namanya jubun. Jubun itu penakut. Jadi nglakoni apa gak wani, gak wani, beku, penakut. Jadi saja'ah itu menjadi mulia karena di tengah, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Jadi urusan yang terbaik itu mesti yang moderat ini tadi. Apa moderat itu? Tengah-tengah, tidak ekstrim, tidak konservatif, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Jadi urusan yang mulia pasti yang tengah, pasti sudah. Takwa itu kalau berlebihan menjadikan was-was. Takwa itu takut kepada Allah. Begitu berlebihan, saking hati-hati nih, was-was. Sembayang Allah, tidur nyantol, Allah, was-was. Tidak baik. Bila kekurangan, jelas elek. Maka takwa itu menjadi mulia karena di tengah-tengah. Nah, begini ini tidak banyak orang memahami. Kadung sakep sawegep, mari ngono blas. Lah ini kan susah. Yang kedua, wa muadzinun hafizun, tukang azan yang menjaga waktu. Itu nanti di hari kiamat akan mendapatkan yup-yupan, syafaat, bantuan. Yang ketiga, wa qari'ul Qur'an yaqra'u fi kulli lailatin mi'ata ayatin. Orang yang ketika malam membaca Quran tidak kurang dari 100 ayat. Jadi nek bengi iku maca Quran tidak kurang dari 100 ayat. Ini besok nalikane dina kiamat akan mendapatkan yup-yupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, karena sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'u sajadah wa tabarakal mulk. Adalah Rasulullah itu ketika malam beliau tidak akan tidur sebelum membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Itu lebih dari 100 ayat, hampir 200 ayat. Jadi Rasulullah itu kalau menjelang tidur membaca surah Sajdah dan surah Al-Mulk. Kapan membacanya? Ya menjelang tidur itu. Sementara kalau jenengan nek mapan turu dungane ya napa? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nah, Rasulullah mboten. Bar maca niku maca Fatihah, maca Al-Ikhlas ping 3, Muawwidzatain, Falaq bin Nas, baca ayat kursi, baca surah Sajdah, baca surah Al-Mulk, kemudian berzikir sampai tertidur. Kalau jenengan nek turu, kadang delok TV keturun, kan ngoten nggih, terus lali gak maca tuh, begitu kan? Nah itu Rasulullah itu begitu. Rasulullah itu setiap geraknya itu doa. Mlebu omah donga, metu omah donga, arep maem donga, bar maem donga. Kan begitu, masuk kamar mandi berdoa, keluar kamar mandi. Coba bayangkan, setiap saat apa yang dilakukan selalu berdoa. Itu Rasulullah.
Ya napa? Kita seleksi kira-kira jenengan sing diapali donga apa ae. Napa ngoten napa piye? Sing jelas donga paling mandi paling apal jenengan. Napa? Heeh, Allahumma barik lana jelas. Iku paling mandi nih. Napa? Soalnya jelas mangan. Lah iya piye ta? Gitu. Ya Allah. Bon, jadi 3 golongan ini besok akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Sampun para jamaah, barangkali ada pertanyaan dipersilahkan. Iya, monggo. Seperti bagaimana hukumnya istri membenci suami seperti kisahnya Nabi Lut, itu maksudnya. Dan Nabi, kalau itu bukan membenci. Kalau istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh itu bukan membenci, tapi mereka tidak mengakui ajarannya Nabi Lut dan Nabi bukan membenci. Itu sudah pada tahapan keyakinan yang berbeda. Bukan membenci lagi, itu sudah. Jadi mereka orang-orang yang tidak mengikuti ajaran dari Nabi Lut dan Nabi Nuh. Termasuk anak Nabi Nuh itu kan diceritakan dalam Al-Qur'an itu, wa nadanu rabbahu rabbi innabni min ahli, kan begitu dalam Quran. Wa nadanu, dan Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, sambat, ya Rabbi innabni min ahli, wahai Tuhanku sesungguhnya anakku itu adalah keluargaku. Maksudnya niku ngoten nggih, anakku loh Gusti, mosok mboten jenengan tulungi. Apa kata Allah? Ya Nuhu, he Nuh, itu bukan keluargamu karena tidak mempunyai amal soleh. Walaupun anak bila tidak punya amal soleh bukan keluarga. Quran, bukan keluarga. Walaupun orang lain punya amal soleh adalah keluarga. Jadi kalau istri dan anak Nabi Nuh dan Nabi Lut itu mereka ingkar kepada ajaran, bukan membenci. Bila dalam rumah tangga suami atau istri, kabeh kula takoni, sampean seneng ora karo bojone? Kabeh tak takoni, seneng ora karo bojone? Ya mesti lah bojone dhewe, aja sampai nyenengi bojone tanggane. Keliru sampean iki. Terkadang dalam hati kita itu terbersit rasa enggak suka dengan pasangan kita. Lah, tidak suka ini tanda kutip, mungkin karena sesuatu, mungkin karena salah paham, mungkin Lah ini letupan-letupan yang harus dikendalikan. Nah, enak toh? Ini berarti waktu yang mustajabah. Suatu ketika sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas bertanya kepada Rasul, "Donga napa Kanjeng Nabi? Doa apa ya Rasulullah?" Nah, jadi ketika Rasulullah menyampaikan waktu yang mustajabah ini, sahabat Abdullah bin Abbas ini bertanya, "Donga napa Kanjeng Nabi?" Maka Rasulullah menyampaikan, "Sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah." Mintalah kepada Allah agar engkau diberikan al-afiyah fid dunya wal akhirah, kesejahteraan dunia dan akhirat. Kata Rasulullah begitu. Jadi antara adzan dan iqamah, ketika ditanya Rasulullah oleh sahabat Abdullah bin Abbas, "Donga napa?" Mintalah afiyah, kesejahteraan dunia dan akhirat. Kalimat seperti ini bukan berarti oleh donga iki gak oleh donga liya, bukan begitu. Ini Rasulullah mengajarkan, apakah boleh berdoa yang lain? Boleh. Marin donga Allahumma inni as'alukal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Memang begitu.
terus ndonga basa Jawa, ya Allah panjenengan paringi utang kula ndang lunas. Boleh. Panjenengan paringi bojo kula mboten cerewet malih. Boleh. Sembarang pun. Nah, ini contohnya seperti karena itu adalah waktu-waktu yang doa dikabulkan oleh Allah. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong qala ngucap sapa man indal adzani nalikane adzan. Ngucap apa marhaban bil qailina adlan, marhaban bis sholawati wa ahlan. Barang siapa ketika mendengar adzan membaca doa ini, ketika adzan membaca doa ini, kapan membacanya? Ya ketika mendengar adzan. Muadzine muni Allahu Akbar, Allahu Akbar, maca niki dhisik. Baru menjawab adzan. Marhaban bil qailina adlan, marhaban bis sholawati wa ahlan. Artinya menyatakan gembira dengan datangnya masuk waktu sholat. Orang yang membaca doa ini, kataballah, Allah mencatat lahu baginya alfa hasanatin 1000 kebaikan, wa maha anhu alfa sayiatin dan menghapus darinya 1000 kejelekan, wa rafa'alahu alfa darajatin dan mengangkatnya 1000 derajat. Enak toh? Nggih, jadi ganjarane akeh. Ini dungane ketika mendengar adzan. Kemarin ada doa lagi ketika mendengar adzan, disunahkan membaca marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Kemudian mengecup jempol diusapkan ke mata, itu nanti akan dituntun kanjeng Nabi sampai masuk ke dalam surganya. Ini wong Islam itu sakjane nek sepi teko ganjaran kebacut satu. Orang Islam itu kalau tidak selamat ya kebacut. Kan gitu kan? Dan jalan menuju selamat itu begitu banyak. Jalan menuju kemudahan itu begitu banyak. Ya, jadi kalau sampai orang Islam itu tidak selamat, ya berarti gak tahu ngaji semua. Kalau orang Islam itu gak patek duwe ganjaran, yes, orang tahu ngaji, atau yang ngaji tapi gak dilakoni atau begitu. Kemungkinannya dua itu sudah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapa wong iku sami'a krungu sapa man al adzana ing adzan walam yakulan hale ora ngucap sapa man mislama qala ngupamani apa kang diucapake al muadzinu wong kang adzan fa innahu maqastune man iku yumna'u kacegah sapa man minasujudi saking sujud yaumal kiamati nalikane dina kiamat. Idza sajada nalikane padha sujud sapa al muadzinu wong-wong juru adzan. Barang siapa yang mendengar adzan kemudian tidak menjawab adzan, maka dirinya tidak akan bisa sujud ketika hari kiamat nanti, manakala orang-orang yang melantunkan adzan sujud kepada Allah. Jadi ketika hari kiamat nanti di mahsyar, para muadzin itu sujud kepada Allah. Orang yang mendengarkan adzan tetapi tidak menjawab ketika itu tercegah, tidak bisa sujud. Lah orang yang bisa sujud ketika hari kiamat itu berarti dipastikan mendapat syafaat, mendapatkan bantuan. Yang tidak bisa sujud berarti tidak dapat bantuan. Dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa mendengar adzan dalam kondisi yang tidak repot, sehat, kemudian tidak menjawab, maka sholatnya tidak sempurna. Sholatnya tidak sempurna. Sebagian ulama menyebut adzan itu sunnah, menjawab adzan itu wajib. Sebagian ulama.
Sebagian lagi menyebut menjawab adzan itu sunnah. Jadi penting. Para jamaah, adzan itu secara zahir adalah batas masuknya waktu sholat. Itu zahirnya. Tapi batiniahnya ketika muadzin, tukang adzan, mengumandangkan adzan, sebenarnya Allah niku tawa-tawa, napa tawa-tawa? Menawarkan. Zahirnya muadzin membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, zahirnya. Tapi batiniahnya sebenarnya ketika adzan dikumandangkan itu Allah menawarkan, sapa sing gelem rahmatku ndang teko rene. Rene itu salat. Nggih. Sapa sing kepingin maghfirah pangapuraku ndang teko. Bahasanya saya rubah biar lebih mudah dipahami. Sapa sing kepingin duitnya akeh ndang teko rene. Ha itu wis gampang nggih. Lebih mudah dipahami ngoten maksudnya. Sapa sing kepingin masalah ndang rampung ndang teko tawa-tawa. Berarti sehari paling tidak Allah itu memberi penawaran kepada kita 5 kali. 5 kali. Nah, sekarang kita beri contoh kita sendiri. Jenengan duitnya akeh. Tonggo-tonggone jenengan sampean tawani. Yu gelem duit ta. Umpamane niki saking apike wong. Sedina ping 5 nawani tanggane iki wae. Sedina ping 5 nawani tenggene tangga. Subuh ditawani, yu gelem duit ta. Sing ditawani meneng wae. Zuhur ditawani meneh, yu gelem duit ta. Sing ditawani meneng ae. Kira-kira asar sampean tawani apa ora? Kira-kira ditawani meneh apa ora asar? Tawani dhuwit, modele gak butuh dhuwit kan ngoten nggih. Pun paham maksudnya napa mboten kira-kira? Nah, kira-kira Gusti Allah nek tawa-tawa sedina ping 5 sing ditawani iki meneng wae. Kira-kira dos pundi? Kira-kira mawon lah. Untungnya Gusti Allah gak gampang loro ati. Ngoten untungnya nggih. Nek kula jenengan kan atine terlalu jelek gitu. Jadi gampang loro ati. Ditawani dhuwit, pisan ditawani dhuwit, sing ditawani meneng wis loro ati kok. Nggih ta? Yo gak butuh duit ta, aku duwe duit meneng wis mulih dibanting. Kan ngoten nggih, sandal dibanting, lawang dibanting. Takoni bojone lha apa kok kudu ngamuk? Lho tanggamu. Tawani duit meneng ae. Itu gambarannya seperti itulah. Gambarannya seperti itu. Untung Allah itu Rahman Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Gak leren-leren kula jenengan iku ditawani karo Gusti Allah. Loh, kalau kita minta kepada Allah sedangkan Allah tidak memberikan penawaran, sulit enggak? Logika ini. Kita minta kepada Allah padahal Allah tidak membuka penawaran, sulit enggak? Sulit. Tapi nek Allah nawani, sapa sing gelem maunahku, pertolonganku ditawarkan. Kula jenengan gadek ndonga mek ngacung tok. Leres mboten kira-kira? Nah, ini gambarannya seperti itu. Gambarannya seperti itu. Nah, Masya Allah. Jadi begitu. Wah, Allah itu memang maha itu tidak terukur. Al-Wahhab, Allah itu maha pemberi. Dan pemberian Allah itu maha itu tidak terukur. Gusti Allah itu tidak iso, ngekei sithik ora iso. Memberi sedikit itu tidak bisa Allah itu. Karena maha. Napa Pak? Nyatane kula njaluk 1 juta mung dikei 1.000 kok. Itu karena kedangkalan pemikiran kita saja sebenarnya, kedangkalan pemikiran kita dan lain sebagainya. Pun nggih. Para jamaah. Jadi ketika adzan dikumandangkan, hendaknya paling tidak kita menjawablah. Paling tidak ditawani ku semaur. Maksudnya gitu nih. Ketika kita ditawari oleh Allah kita menjawab.
Paling tidak begitu, urusan gak melok jamaah mboten napa-napa pun, jamaah dhewe ning omah ra apa-apa. Sing penting jawab dhisik. Begitu Gusti Allah tawa-tawa sapa sing gelem pertolonganku, dijawab dulu, nggih Gusti siap, kula kepingin. Nah paling tidak begitu dulu lah, supaya tidak mengecewakan Allah. Paling tidak seperti itu. Qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satun utawi wong telu fi dhillil arsy iku tetep fi dhillil arsy yang dalam aup ars yauma ing dalam dina la dhilla ora ana aup illa dhilluhu amin aup ars rupane iku ya imamun adilun pemimpin sing adil wa mu'adzinun hafidun juru'at dan sing jaga waktu wa qari'ul qur'ani lan wong kang maca Qur'an yaqra'u maca sapa qari' fi kulli lailatin ing dalem saben-saben wengi mi'ata ayatin ing 100 ayat. 3 golongan nanti ketika hari kiamat akan mendapat aup-aupan. Apa aup-aupan ini? Apa aup-aupan itu apa? Wah kapatek Jawa sampeyan iki. Yup-yupan. Mendapat pertolongan lah, wis gampangane iki. Ada 3 golongan yang nanti ketika hari kiamat akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Yauma la dhilla illa dhilluhu, di mana hari itu tidak ada yup-yupan tempat berteduh kecuali tempat berteduh yang disediakan oleh Allah. Panas ora karu-karuan, matahari sejengkal di atas kepala kita. Dan hanya sejengkal di atas kepala kita, sejengkal itu terserah maknane berapa lah. 1 meter apa-apa, 10 meter apa-apa, 100 meter ya ora apa-apa. Kita bayangkan 100 meter di atas kepala kita, ya tetap ora iso apa-apa. Garing ora karu-karuan. Kan begitu kan? Sementara matahari jaraknya dengan bumi jutaan kilometer. Tidak ada tempat berteduh kecuali yang disiapkan oleh lah. Ada 3 golongan yang hari kiamat nanti akan mendapatkan ini. Siapa itu? Imamun adilun, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur. Iktidal, pemimpin yang sederhana. Iktidal itu artinya tidak berlebihan. Iktidal itu, adil itu artinya tidak berlebihan, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ekstrim, tidak konservatif. Pemimpin yang moderat. Moderat itu tengah-tengah. Jadi tidak berlebihan dan tidak kekurangan, tengah-tengah. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan itu yang tengah-tengah. Nah, itu disebut dengan adil. Bahasa mudahnya jujur, itu bahasa mudahnya. Ini dirinci banyak sekali. Pemimpin yang adil, jujur, itu akan mendapatkan tempat berteduh nanti. Siapa pemimpin itu? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita itu pemimpin. Pemimpin bagi dirinya sendiri. Nah, jadi setiap kita itu pemimpin. Jadi ketika kita membahas imamun adilun, bayangan kita jangan orang lain, diri kita. Karena kita ini pemimpin. Nah, maka jadikanlah diri kita ini orang yang adil, tengah-tengah. Ya nopo, saja'ah itu adalah sifat yang mulia. Saja'ah itu pemberani. Saja'ah itu di tengah. Di tengah. Bila berlebihan namanya tahawur. Tahawur itu berani yang berlebihan. Cara Jawa ini ngawur. Nah, ngawur itu bahasa Arab. Tahawur, berani yang berlebihan. Ngawur tanpa perhitungan, itu jelek.
Ketika keberanian itu hilang, kekurangan, namanya jubun. Jubun itu penakut. Jadi nglakoni apa gak wani, gak wani, beku. Penakut. Jadi sajaah itu menjadi mulia karena di tengah. Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Jadi urusan yang terbaik itu mesti yang moderat ini tadi. Apa moderat itu? Tengah-tengah. Tidak ekstrim, tidak konservatif. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Jadi urusan yang mulia pasti yang tengah. Pasti sudah. Takwa itu kalau berlebihan menjadikan was-was. Takwa itu takut kepada Allah. Begitu berlebihan, saking hati-hati nih, was-was. Sembayang Allah, tidur nyantong Allah, was-was. Tidak baik. Bila kekurangan, jelas elek. Maka takwa itu menjadi mulia karena di tengah-tengah. Nah, begini ini tidak banyak orang memahami. Kadung sregep sawegep, mari ngono blas. Lah ini kan susah. Yang kedua, wa muadzinun hafidun, tukang azan yang menjaga waktu itu nanti di hari kiamat akan mendapatkan yub-yuban, syafaat, bantuan. Yang ketiga, wa qari'ul Qur'an yaqra'u fi kulli lailatin mi'ata ayatin, orang yang ketika malam membaca Quran tidak kurang dari 100 ayat. Jadi nek bengi iku maca Quran tidak kurang dari 100 ayat. Ini besok nalikane dina kiamat akan mendapatkan yub-yuban dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, karena sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'u sajadah wa tabarakal mulk. Adalah Rasulullah itu ketika malam beliau tidak akan tidur sebelum membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Itu lebih dari 100 ayat, hampir 200 ayat. Jadi Rasulullah itu kalau menjelang tidur membaca surah Sajdah dan surah Al-Mulk. Kapan membacanya? Ya menjelang tidur itu. Sementara kalau jenengan nek mapan turu dungane ya napa? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nah, Rasulullah mboten. Bar maca niku maca Fatihah, maca Al-Ikhlas ping 3, Muawwidzatain, Falaq bin Nas, baca ayat kursi, baca surah Sajdah, baca surah Al-Mulk, kemudian berzikir sampai tertidur. Kalau jenengan nek turu kadang delok TV keturun. Kan ngoten nggih, terus lali gak maca donga. Begitu kan. Nah, itu Rasulullah itu begitu. Rasulullah itu setiap geraknya itu doa. Nggih, mlebu omah donga, metu omah donga, arep maem donga, bar maem donga. Kan begitu, masuk kamar mandi berdoa, keluar kamar mandi. Coba bayangkan, setiap saat apa yang dilakukan selalu berdoa. Itu Rasulullah. Ya napa? Kita seleksi kira-kira jenengan setiap kali donga apa ae. Napa ngoten napa piye? Sing jelas donga paling mandi paling apa gitu kan. Napa? Allah barik lana jelas. Iku paling mandi nih. Napa? Soalnya jelas mangan. Lah iya piye ta iki? Kita ya Allah. Bon, jadi 3 golongan ini besok akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Sampun para jamaah, barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Iya, monggo. Seperti
Bagaimana hukumnya istri membenci suami seperti kisahnya Nabi Lut? Itu maksudnya. Dan Nabi Lut. Kalau itu bukan membenci. Kalau istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh itu bukan membenci, tapi mereka tidak mengakui ajarannya Nabi Lut dan Nabi bukan membenci. Itu sudah pada tahapan keyakinan yang berbeda. Bukan membenci lagi, itu sudah. Jadi mereka orang-orang yang tidak mengikuti ajaran dari Nabi Lut dan Nabi Nuh. Termasuk anak Nabi Nuh itu kan diceritakan dalam Al-Qur'an itu, wa nadanu rabbahu rabbi innabni min ahli, kan begitu dalam Quran. Wa nadanu, dan Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, sambat, ya Rabbi innabni min ahli, wahai Tuhanku sesungguhnya anakku itu adalah keluargaku. Maksudnya niku ngoten nggih, anakku loh Gusti, mosok mboten jenengan tulungi. Apa kata Allah? Ya Nuhu, he Nuh, itu bukan keluargamu karena tidak mempunyai amal soleh. Walaupun anak bila tidak punya amal soleh bukan keluarga. Quran, bukan keluarga. Walaupun orang lain punya amal soleh adalah keluarga. Jadi kalau istri dan anak Nabi Nuh dan Nabi Lut itu mereka ingkar kepada ajaran, bukan membenci. Bila dalam rumah tangga suami atau istri, iki kabeh kula takoni, sampean seneng ora karo bojone? Kabeh tak takoni, seneng ora karo bojone? Ya mesti lah bojone dhewe, aja sampai nyenengi bojone tanggane. Keliru sampean iki. Terkadang dalam hati kita itu terbersit rasa enggak suka dengan pasangan kita. Lah, tidak suka ini tanda kutip, mungkin karena sesuatu, mungkin karena salah paham, mungkin. Lah ini letupan-letupan yang harus dikendalikan. Nah, jadi kita tidak bisa langsung memvonis hukum, tidak bisa, karena itu nanti menjadi bahaya, karena itu letupan-letupan. Dalam rumah tangga begini para jamaah, kita itu kan sering diberitahu tentang sesuatu yang indah dalam rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Lah ini sebenarnya kalimat sakinah, sukun sakinah, asal katanya sukun, itu artinya tenang. Mawaddah itu cinta, rahmah itu kasih sayang. Yang dimaksud rumah tangga yang tenang itu bukan berarti tidak ada masalah. Awas salah, keliru nanti kalau memaknai begitu. Jadi rumah tangga yang tenang itu bukan berarti tidak ada masalah, tapi mampu menyelesaikan masalah. Jadi kadang kita terlalu terbawa. Kalau rumah tangga kali bojo kula lupa mboten nate gegeran. Bohong itu. Gegeran itu biasa dalam rumah tangga. Jangan dianggap sesuatu yang yang nek gegeran itu gak apik. Enggak begitu. Lu Rasulullah itu sering begitu. Salah satu istri Rasulullah itu Masya Allah cawewet setengah mati. Salah satu istri Rasulullah, betul. Keras, ngomongnya keras, cerewet. Sampai Rasulullah itu pernah terbersit ingin menceraikan. Terbersit dalam hatinya ingin, malaikat Jibril turun. Rasulullah ditegur. Lah ini bedanya. Semua nabi Rasul itu maksum, terjaga dari dosa. Begitu arep nglakoni itu, malaikat Jibril mudhun. Ya Rasulullah, senajan garwane panjenengan niki cerewet dan kaku keras, tapi ahli sholat malam. Ora sida, Bu. Umpama kok Rasulullah sida menceraikan, ana dalile wong pegatan kira-kira. Jadi Rasulullah itu tidak pernah menceraikan istrinya, tidak pernah. Untung ini. Seandainya Rasulullah pernah sekali saja menceraikan istri, dan betapa banyak umat Islam yang bercerai itu. Wong gak tahu menceraikan akeh sing pegatan kok. Ini untung ini, kita beruntung. Jadi hendaknya letupan yang terjadi dalam rumah tangga itu sebenarnya adalah pelajaran yang diberikan Allah kepada kita.
Ikan al-aqwanu dhahiruha ghurratun wa batinuha ibratun. Keadaan, setiap keadaan lahiriahnya itu adalah ujian bagi kita. Batiniahnya Allah memberikan pelajaran kepada kita. Setiap keadaan, baik itu enak ataupun tidak enak. Kalau insya Allah nanti cerita Mbah Khalil Bangkalan, Merabi, wali besar itu, orang alim, sulit tandingannya pada periodenya, luar biasa, dikenal wali abdal. Jadi ono nelayan itu sepi golek iwak, sowan Mbah Khalil, peraune ditulisi, wis budal loh, muga-muga barokah. Golek iwak nang segara setengah hari, peraune kebek. Saking senenge karena seminggu tidak dapat ikan, itu dapat sedikit saja. Sowan ke Mbah Khalil, nggawa gedang, nggawa ayam, wis berterima kasih lah, nggawa rokok dan lain sebagainya. Matur suwun kepada Mbah Khalil. Terus nelayan ini bertanya, "Mbah, sing jenengan tulis teng prau kula niku napa kok mandi men?" Ampuh. Mbah Khalil mengatakan, "Anu, Jung, iku jenenge bojoku." Jenenge tambah bingung meneh santri. Pancen santri niku makom bingung. Ya nek gak bingung dadi kiai dek konangan gitu ya. Loh kok sakit ngoten, Mbah? Iya ngene ceritanya. Aku ini ditakdir karo Gusti Allah. Perhatikan kalimatnya. Aku ditakdir karo Gusti Allah oleh bojo super cerewet. Kaya radio bejat, durung disetel wis gerak-grok ngoten ya. Durung disetel wis muni karepe dhewe. Aku menyadari iku takdire Gusti. Akhirnya aku belajar sabar. Berhubung aku iso sabar, aku diangkat derajate dadi waline Gusti Allah sebab nyabari bojo sing aku yakin bojoku sing cerewet iki barokah. Buktine aku nalikane sabar aku didadekno wali. Aku yakin bojoku barokah. Makanya tak tulis jenenge terbukti mandi. Jadi sampean kok kepingin gampang hasil golek kanca sing bojone kan nek digawe napa? Gawe jimat, alhamdulillah. Loh betul ini, cerita ini betul ini. Artinya apa? Kejelekan sejelek apapun yang ditetapkan Allah itu akan berbalik menjadi kebaikan yang luar biasa ketika kita mampu menyikapi. Kan begitu. Jadi cerita ini seperti guyon, tapi wah, subhanallah, ini bukan main-main itu. Betul. Akhirnya kalau merasa rada getun. Wah, kok bojoku gak patek cerewet. Koyoke rada abot iki dadi wali. Dene kepengin cepet dadi wali jenengan golek opak sing cerewet kabeh. Luput dadi wali kendhat sampean. Ngoten ya. Nah ini gambaran-gambaran. Jadi apapun yang menjadi ketetapan Allah kepada kita itu tergantung bagaimana kita diberi kebaikan, itu bisa berubah menjadi jelek kalau kita tidak pandai menyikapi. Kan begitu kan? Kita diberi kesehatan, kalau kita tidak pandai menyikapi kesehatan itu justru membawa kita pada maksiat. Kan begitu kan? Kita diberi sakit tapi kita bisa menyikapi, justru sakitnya itu membawa kita pada kebaikan. Ajaban li amril mukmin inna amrahu kullu khair wa laysa li ahadin illa li amril mukmin, dan seterusnya. Orang mukmin itu kata Rasulullah menakjubkan. Orang mukmin itu kata Rasulullah menakjubkan. Ketika diberi kejelekan dia mampu bersabar sehingga menjadi baik. Ketika diberi kebaikan dia bersyukur sehingga menjadi apapun yang menimpa orang mukmin itu menjadi baik. Apapun. Nah, jadi maka yang harus kita raih sebenarnya bagaimana kita menjadi mukmin tadi sehingga merubah apapun lebih baik. Sementara kalau jenengan iki lah tanggal 6 dadi wong mukmin, tanggal 2 dadi
Itu gambaran-gambaran mawon. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita nggak bisa memberikan keputusan hukum. Jadi tergantung bagaimana cara kita. Sampai saya pernah terbersit perasaan seperti itu. Tapi ya gak oleh saja. Ini namanya terbersit itu nih. Seperti Rasulullah terbersit ingin menceraikan. Sebenarnya kan tidak boleh. Terbersit perasaan. Atau getun apa bojoku gak patek cerewet. Nah, itu kan tidak boleh sebenarnya nih. Nah, umpama bojoku cerewet temen aku cepat jadi wali kira-kira. Kira-kira begitu. Ini sebuah gambaran. Ya ojo dianggap getun temenan, gak ngono maksud ini. Jadi begitu Bapak ini. Pun lah ngoten mawon guyon tok kali kula nggih. Tapi insya Allah walaupun guyon ini kan ilmu semua. Jadi ilmu itu kalau disampaikan dengan terlalu serius kadang tidak masuk. Hidup itu terlalu tegang. Ditambahi ngaji kok tegang pisan. Wah, mulai dari darah tinggi sampean ya. Nah, jadi santai guyon tapi ingat dalam guyon ini ada ilmu yang harus kita paham. Ngaten riyen mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.